04012211045 kelompok 5A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi dari infografis yang saya telah buat pada praktikum kemarin tentang materi laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan secara in vitro. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang laju pengosongan isi lambung. Laju pengosongan isi lambung dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan lambung suatu organisme. Pengosongan lambung itu sendiri memiliki definisi sebagai proses pengosongan lambung dengan pengeluaran makanan dari lambung ke usus halus. Fungsi dari mengetahui laju pengosongan lambung itu sendiri adalah untuk mengetahui frekuensi pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan suatu organisme. Laju pengosongan lambung sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, serta kandungan nutrien. Fungsi dari mengetahui laju pengosongan lambung itu sendiri adalah untuk mengetahui dan menentukan frekuensi pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan suatu organisme. Laju pengosongan lambung sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, serta kandungan nutrien yang terdapat pada makanan. Lambung itu sendiri memiliki fungsi sebagai tempat penampung dan mencerna makanan. Terdapat 3 bentuk anatomis lambung, yaitu lambung memanjang yang terdapat pada ikan karnivora sejati, lambung kantung yang terdapat pada ikan telestoi omnivora, serta lambung kaeka yang terdapat pada ikan Polypterus, amia, dan anguilla. Untuk menentukan laju pengosongan lambung itu sendiri dengan menggunakan Index of Stomach Content atau biasa kita disebut dengan ISC. Nilai ISC menunjukkan tingkat kepenuhan lambung. Nilai ISC juga mendeskripsikan aktivitas makanan suatu biota yang didapatkan dari perbandingan bobot isi lambung dengan bobot lambung. Nilai ISC pada setiap jenis ikan berbeda-beda dan dapat berubah dari waktu. Perbedaan ukuran ikan dapat mempengaruhi perbedaan laju pengosongan lambung pada ikan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti suhu. Semakin tinggi laju cerna, maka semakin tinggi juga laju pengosongan lambung. Ikan yang bertubuh besar Selanjutnya adalah pencernaan pakan secara in vitro. Pencernaan itu sendiri memiliki definisi sebagai penyederhanaan makanan secara fisika dan kimiawi yang melibatkan atau membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, bikarbonat, dan yang lainnya. Terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu secara in vitro dan secara in vivo. Pencernaan in vivo adalah pencernaan yang terjadi di dalam organ tubuh suatu organisme, sedangkan in vitro adalah proses yang terjadi di luar tubuh suatu organisme dengan menggunakan bantuan dari enzim. Faktor yang mempengaruhi pencernaan secara in vitro itu sendiri adalah pencairan pakan, pencampuran pakan, cairan rumen, pengontrolan temperatur, larutan penyangga, serta metode analisis. Enzim sendiri merupakan komponen penting dalam pencernaan makanan. Enzim sebagai katalisator untuk membantu proses biologis dan mempercepat proses perombakan bahan pakan. Aktivasi enzim itu sendiri pada proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH dan suhu, jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan aktivitas.
Enzim itu sendiri memiliki peran yang penting dalam proses pencernaan. Enzim berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan dan mengaktifkan bahan pakan yang dikonsumsi. Contoh enzim pada pencernaan adalah enzim pankreas, enzim papain, enzim bromelin, dan enzim pepsin. Proses pencernaan itu sendiri terdapat dua metode secara fisika dan kimiawi. Proses pencernaan secara fisik dimulai dari gigi yang berfungsi untuk memotong atau menggerus makanan pada rongga mulut ikan atau suatu organisme, dan dilanjutkan dengan segmen lambung dan usus dengan menggerakkan atau melakukan kontraksi otot pada segmen tersebut. Nah, proses tersebut akan lebih efektif jika terdapat cairan digestif. Pada ikan, pencernaan dilakukan secara kimiawi yang dimulai dari lambung dan kemudian disempurnakan di segmen usus. Kemampuan ikan untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya sangat tergantung pada jumlah enzim yang terdapat dalam saluran pencernaan. Semakin lengkap dan banyak enzim yang terdapat pada saluran pencernaan, maka proses pencernaan pakan menjadi lebih sempurna. Hasil hidrolisis protein ataupun lemak secara in vitro dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya nutrisi pakan alami seperti artemia atau dapnia. Kecernaan suatu jenis pakan dapat mencerminkan mutu pakan tersebut atau dapat digambarkan sebagai kemampuan hewan atau ikan dalam mencerna makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi infografis tentang kecernaan pakan secara in vitro dan laju pengosongan lambung pada ikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.